kembali bersama Bunda Ina. Kali ini saya ingin mengunjungi pengusaha wedding organizer. Berawal dari sebuah salon yang cukup kecil, tapi jangan dikira beliau itu punya order wedding organizer yang sangat banyak. Satu minggu ordernya bisa lebih dari 3-4 pernikahan. Dan selain itu beliau juga punya usaha-usaha lainnya seperti pabrik kemasan dan lain sebagainya. Saya ingin mengenal sosok owner dari pengusaha ini yang bernama Ibu Suwarti. Yuk kita temuin teman-teman rekan kreatif Nusantara. Bunda ingin bertanya sedikit kepada Ibu Hajiwarti mengenai produk-produk pakaian-pakaian yang ditampilkan, kreasi beliau, inovasi beliau untuk wedding-wedding yang selalu berinovasi dengan kemajuan zaman. Ibu, boleh saya tanya-tanya tentang detail-detail pakaian yang Ibu rancang untuk pernikahan? Ya, busana yang koleksi-koleksi di sanggar kita saya rancang yang hampir rata-rata tidak sama dengan punya orang lain. Kalaupun udah banyak di luar sana akan saya kasih tambah pernak-pernik apa untuk membedakannya, seperti itu pun. Kita payet sendiri, ada karyawan di dalam sini yang nanti pernak-pernik, mengotak-atik supaya lebih indah seperti itu, Bu. Gitu ya. Ini saya lihat ada berapa meter nih, 4 meter ya Bu ya ke bawahnya ya. Sangat luar biasa. Saya lihat detailnya ini, Masya Allah. Ini bisa sesuai selera kali ya Bu ya. Betul. Kalaupun ada permintaan kita akan buatkan, Bu, sesuai dengan requestnya pengantin, apa maunya modelnya seperti apa bisa kita buatkan. Oh iya. Untuk pengantin sekarang ini rata-rata senangnya itu modifikasi, Bun. Oh gitu. Ya, trennya saat ini modifikasi, nggak suka yang pakem. Ya, ini bisa dibikin nasional, bisa dibikin pakai perhiasan Sunda Siger, bisa bervariasi, Bun. Iya. Iya. Yang ini Bu? Ini juga Kebaya ya Bu, kebaya modern bisa, ya? ini bisa dikreasikan dengan kain batik, bisa dipakai dengan ini pakai roknya, dengan pakai batikon nanti akan mekar seperti itu, Bun. Bisa untuk Jawa modifikasi, untuk Sunda modifikasi, bisa juga dipakai untuk nasional ini, Bun. Iya, luar biasa. Jadi serba bisa ya Bu ya. Saya lihat ini bisa dikreasikan dengan laki-lakinya memakai kain atau celana ya Bu ya. Kalau laki-lakinya pakai jas, ini kita bisa pakai roknya, Bun. Tapi kalau laki-lakinya mungkin pakai untuk Sundaan, ini kita pakaiin kain. Ini bisa dicopot, Bu? Bisa dilepas, Bu. Bisa dilepas ya. Bisa diganti dalamnya. Bisa ya? Iya. Bisa. Luar biasa. Ini rancangan Ibu sendiri, Bu? Ya, sedikit-sedikit, Bun. Bisa ini bisa konsultasi ke teman-teman, bisa sharing-sharing, kita berbagi ilmu gitu. Iya. Yang jelas Ibu yang berinovasinya ya. Iya, betul. Iya. Assalamualaikum Ibu Haja Suwarti, apa kabar? Hari ini sangat terlihat cerah sekali. Baik Bu, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini bisa menerima Bunda. Terima kasih atas kunjungan Bunda ke tempat ini. Saya di wedding ini berawal dari ini, Bun, dari hobi merias. Alhamdulillah. Dari hobi tadinya hanya belajar untuk diri sendiri, untuk make up pesta seperti itu. Akhirnya pada saat saya masih belajar, pada banyak yang nanya, bisa make up wedding nggak? Bisa make up pengantin nggak? Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, baik Bu Haji Suwarti.
Nih, ada beberapa pertanyaan yang harus kita bagi kepada rekan kreatif se-Indonesia. Boleh ya, Bu ya? Silakan. Saya ingin tahu, tadi sudah kita dengar rekan kreatif se-Indonesia bahwa usaha ini berawal dari sebuah hobi, ya. Kalau hobi biasanya sangat-sangat betul memotivasi kita dan juga tidak akan membuat sebuah keluhan. Bu Hajawarti, ini kan saat pandemi COVID-19 nih, gitu. Boleh Ibu cerita nih, tadi sudah sekilas kita dengar rekan kreatif Indonesia bahwa usaha dimulai dari hobi. Tolong Bu Hajawarti ceritakan perjalanan lebih detailnya lagi. Juga saya ingin tahu di saat pandemi ini apa yang Ibu lakukan. Adakah hambatan-hambatan yang membuat Ibu menjadi sedikit down, sedikit frustrasi gitu ya? Karena banyak pengusaha yang juga tidak sedikit yang sedikit mengeluh nih tentang kondisi ujian yang Allah berikan ini. Silakan bisa Ibu paparkan kepada rekan kreatif Indonesia. Baik, terima kasih Bunda. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya usaha di bidang wedding organizer ini berawal dari hobi make up ya Bunda. Ibu merias ya Bu ya? Iya, make up diri sendiri dulu. Saya belajar kursus di tempat-tempat pelatihan make up. Akhirnya banyak kenal teman-teman saya make up di sana, saya latihan di sana, saya belajar di sana. Akhirnya ada permintaan untuk make upin untuk pengantin gitu. Ya, tadinya berawal dari salon Bu. Salon. Salon juga Bu. Selain selain saya sekolah make up juga ada pelatihan untuk salon. Mau pelatihan. Iya, pelatihan untuk salon. Akhirnya saya juga buka salon kecil-kecilan, bisa mempekerjakan beberapa karyawan. Tapi karena kesininya banyak permintaan untuk rias pengantin, wedding, paket wedding gitu Bun. Paket wedding dan catering. Akhirnya saya perlebar. Dan banyak teman-teman juga yang minta, yang teman-teman satu kelas Bun, belajar make up, yang sama-sama teman sekelas di kelas make up itu pada minta, ayo dong diperbesar, saya juga ikut kerja seperti itu. Bergabung ya Bu. Iya, akhirnya saya buka, saya modalin beli beberapa peralatan wedding ini Bun, ada busana dan pelengkap lainnya ini juga catering kecil-kecilan, dari tadinya ngesup ke teman-teman, akhirnya sekarang punya catering sendiri. Punya catering sendiri. Alhamdulillah Bun, bisa narik teman-teman yang tidak ada pekerjaan, saya pekerjakan freelance selagi saya ada order, selagi saya kebanyakan customer tidak kepegang, teman-teman bisa bantu seperti itu Bu. Alhamdulillah. Rekan kreatif se-Indonesia, kita jangan melihat besar kecilnya salon. Saya dengar Ibu Hajawarti itu berawal dari salon yang tidak terlalu besar. Properti saya kurang tahu, mungkin kalau properti bisa disimpan di gudang ya Bu. Saya dengar itu 1 minggu dalam kondisi normal Ibu bisa menerima lebih dari 3 order. Apakah betul Bu? Bisa diceritakan seperti apa Ibu memarketkan, lewat jejaring apa gitu, barangkali bisa di-share kepada teman-teman. Baik Bunda, betul sekali Bun, sehari itu bisa pernah sampai mencapai 6 tempat Bun satu hari ya. Saya sendiri tidak megang, saya lebih ke kontrol, jadi teman-teman yang megang pengantin dari sana satu, megang pengantin di sana satu, megang di sana satu, saya kontrol, saya yang koordinasi, jadi teman-teman juga dipanggil seperti itu. Membuka lapangan pekerjaan tentunya ya Bu. Tentunya itu kita awali dari sebuah komunitas yang Ibu masuki ya Bu ya. Saya lihat juga Ibu ada di beberapa organisasi khususnya perempuan ya, perempuan muslimah. Bu, saya ingin tanya nih Mbak Hajawarti, di saat
pandemi nih, bagaimana Ibu mengakalinya? Apakah pernah dalam awal-awal mungkin semua sempat lockdown ya Bu ya, Betul. 1 sampai 3 bulan. Tapi setelah itu bagaimana nih orderan? Langsung sepi atau ditunda atau memang langsung membludak kembali nih? Ya, alhamdulillah Bun. Tadinya yang dari awal pandemi itu sempat customer-customer yang sudah masuk, sudah dijadwalkan di bulan sekian, tanggal sekian, akhirnya semuanya ditunda karena ada larangan untuk acara mengumpulkan massa seperti itu ya. Tidak diizinkan oleh pemerintah. Pada akhirnya pada customer-customer menunda, mereschedule ulang jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi sekarang sudah mulai ramai kembali Bun. Tapi acaranya tidak terlalu besar, sebatas akad nikah, mengumpulkan semua saudara-saudara. Itu juga udah lumayan Bun sekarang, alhamdulillah sudah banyak yang atau mulai 50% barangkali ya dari luasnya gedung ya biasanya pesertanya ya, seperti itu Bu. Sekarang juga sudah mulai agak-agak lumayan, agak banyak. Yang tadinya hanya 10 orang, 20 orang, sekarang sudah bisa 50. Kalau gedungnya agak-agak besar bisa sudah agak banyak. Oh iya betul. Tentunya Ibu Wati boleh diceritakan, kan ini kewajiban ya, ada dari seluruh instansi pemerintah, khususnya yang penanganan COVID virus 19 ini. Tentunya Ibu memakai protokoler kesehatan. Seperti apa Ibu memakai protokoler kesehatan di dalam penyelenggaraan wedding ini? Iya Ibu, kami sebagai pelaksana di wedding organizer tentu setiap event kita melakukan protokol kesehatan. Di antaranya para tamu kita siapkan pencuci tangan, sebelum masuk ya, sebelum masuk itu kita siapkan hand sanitizer, dan jarak antara tamu dengan satu dengan tamu yang lainnya juga tidak boleh berdesak-desakan. Nanti pakai ada tanda-tanda betul, ya, dikasih tanda silang, ya. Ada tanda silang. Nah, nanti akan diatur dalam masuknya, dan penanganan di cateringnya juga kita tidak ngambil sendiri-sendiri ya, kita servis untuk diambilkan supaya tidak dipegang oleh banyak tangan seperti itu Bun. Untuk bersalaman-salaman juga tidak boleh salaman, tapi dari jauh saja. Dan pengantin juga pakai masker Bun. Iya. Rekan-rekan kreatif Indonesia, beliau sudah menjelaskan bagaimana penanganan di dalam sebuah pernikahan ya. Tentunya memakai hand sanitizer, menyiapkan termogan ya Bu ya, dan sebelum mengisi buku tamu tentunya harus memakai hand sanitizer dulu ya Bu ya. Betul. Nah, pemirsa sekalian, bukan suatu rintangan saat pandemi. Ibu sempat shock nggak sih saat pandemi, atau Ibu tetap yakin bahwa kita ini tidak terlalu terpuruk gitu? Adakah motivasi untuk rekan-rekan di luar sehingga rekan-rekan kreatif Nusantara ini juga bisa mengikuti Ibu di dalam saat pandemi ini, tidak merasa terlalu merasa ada sebuah halangan untuk tetap berkarya? Ada tip-tipnya barangkali Ibu bisa berbagi kepada rekan-rekan di luar. Silakan. Ya, baik Ibu. Untuk teman-teman kreatif se-Indonesia, dalam masa pandemi ini tidak perlu merasa takut. Yang penting kita tetap berinovasi, berkreatif, dan yang terpenting lagi jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan seperti itu. Tetap berinovasi, yang penting bermanfaat untuk kesejahteraan umat seperti itu. Alhamdulillah ya, tentunya dibantu lagi dengan Ibu Hajawati ini aktivis di dalam beberapa ormas ya Bu ya. Dengan beliau menjadi aktivis, tentunya relasinya pun akan banyak ya Bu ya. Pernikahan itu
bukan sesuatu yang musiman ya, ada saja ya Bu tentunya ya. Bagi yang berminat memakai Nindya wedding consultant dan catering Ibu Hajarwarti, silakan Ibu berkenan memberikan kontak person Ibu dan tolong disebutkan alamatnya di mana, barangkali nanti ada yang berminat untuk memakai jasa Ibu. Silakan Ibu. Baik teman-teman di seluruh Indonesia, bagi yang ingin melaksanakan pesta pernikahan bisa menghubungi di nomor saya Nindya Wedding Consultant and Catering di nomor 0813 8531 9787. Baik rekan kreatif se-Indonesia, kita sudah berbincang-bincang dengan tokoh kita kali ini, tokoh masyarakat dan juga seorang pengusaha muslimah. Satu lagi pertanyaan Ibu, sebagai seorang muslimah tentunya harus ada support dari pasangan hidup kita. Karena yang kita tahu seorang muslimah, ridhonya Allah adalah ridho suami. Bagaimana support Bapak terhadap usaha-usaha yang Ibu lakukan? Karena ada yang selalu bilang, saya sendiri aktivis, Bun, bagaimana ini mengatur waktunya? Jangan sampai kita sebagai mak toib tidak diridhoi oleh suami pasangan kita atau anak-anak kita. Bagaimana Bu, support Bapak terhadap? Alhamdulillah Bu, untuk suami sangat support sekali. Alhamdulillah. Mengizinkan segala apa yang saya lakukan di luar karena saya berniat baik ya Bu ya. Niatnya positif ya Betul, Bu. kalau niatnya baik insya Allah suami kemanapun mengizinkan. Dan di rumah saya juga harus bisa mengatur waktu untuk suami, anak, dan keluarga. Di rumah pun, kalau di rumah kita sebagai seorang istri harus melayani sebagai seorang istri terhadap Seorang suami. ibu juga ya Bu Dan ya, seorang ibu juga. tentunya. Dapat satu tip dari beliau, jadilah perempuan muslimah yang positif, yang berkualitas, dan juga berkreatif serta bermanfaat untuk umat. Baik rekan kreatif se-Indonesia, itulah perbincangan kita kali ini. Kita berjumpa kembali di acara-acara Bunda berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di dalam usaha Ibu Hajarwarti, usahanya yang lain. Terima kasih, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.